Assalamualaikum sahabat, salam sukses untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Kiki di channelnya Si Kumis. Oke sahabat, jadi di video kali ini saya akan berbagi pengalaman lagi ya, dan sekaligus menjawab beberapa pertanyaan dari para petani ikan lele pemula ya, khususnya di segmen pembenihan. Nah, jadi kemarin itu ada yang bertanya ke saya, Kang, gimana caranya agar saya itu bisa berhasil usaha di segmen pembenihan? Karena saya setelah bertahun-tahun usaha di segmen pembenihan, itu setiap siklusnya selalu mengalami kerugian. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan ke sahabat-sahabat semuanya gimana cara memulai usaha di segmen pembenihan itu yang benar ya, agar tidak mengalami kegagalan dan bisa menghasilkan. Namun sebelum saya lanjut ke pembahasannya, seperti biasa buat sahabat yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe dulu di bawah ini ya. Dan jangan lupa juga tekan like dan tombol loncengnya juga, agar sahabat tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel Si Kumis. Simak terus, jangan di skip agar sahabat paham. Oke sahabat, jadi menurut pengalaman saya di sini, tentunya yang sudah saya praktekkan sendiri di kolam saya, kalau misalkan sahabat mau sukses usaha di segmen pembenihan, tentu sahabat harus mengetahui beberapa hal penting ini ya, yang sering dianggap sepele para petani ikan lele. Nah, untuk hal yang pertama, ini saran saya buat sahabat harus menggunakan ukuran kolam yang besar ya. Jadi jangan menggunakan ukuran kolam yang kecil, seperti 1x2, 2x3, maupun 2x4. Karena kalau misalkan sahabat menggunakan ukuran kolam kecil, itu resiko angka kegagalannya sangat tinggi ya, dari segi kematiannya, air kolam yang berbau, dan pertumbuhan yang lambat. Jadi sekarang sahabat harus menggunakan ukuran kolam di atas 3x4 ya. Contohnya seperti 4x5, 4x6, 6x7. Bahkan kalau misalkan sahabat mempunyai lahan yang luas, saya menyarankan lagi untuk menggunakan ukuran kolam 4x8, 4x10 maupun 5x12. Kenapa saya menyarankan untuk menggunakan ukuran kolam yang besar? Poinnya yang pertama itu otomatis bibit pun akan lebih cepat besar lagi ya. Yang kedua, bibit tidak akan rentan terhadap serangan penyakit. Yang ketiga, itu pasti air kolam pun akan tetap sehat dan tidak berbau ya. Yang keempat, tentunya akan mempercepat masa panen bibit ikan lele kita. Intinya kalau kita menggunakan kolam yang besar, itu resikonya sangat sedikit ya dibandingkan menggunakan kolam yang kecil. Nah, itu untuk hal yang pertama. Nah, untuk hal yang kedua, kalau sahabat mau berhasil dalam pembenihan ikan lele, yaitu sahabat harus mempunyai indukan yang berkualitas ya. Jadi jangan menggunakan indukan yang asal-asalan atau sembarangan. Nah, menurut pengalaman saya juga di sini yang menentukan berhasil atau tidaknya kita usaha di segmen pembenihan yaitu dari indukan ya. Karena kalau misalkan kita menggunakan indukan yang sembarangan, otomatis yang pertama itu larva pun nantinya akan susah besar. Yang kedua, biasanya larva pun akan rentan terhadap serangan penyakit. Yang ketiga, biasanya larva pun akan banyak yang mati. Jadi saran saya buat sahabat, kalau emang sahabat mau benar-benar usaha di segmen pembenihan, yaitu sahabat harus mempunyai indukan yang berkualitas ya. Dan saya sarankan kalau sahabat mau membeli indukan, yaitu sahabat harus membelinya di Dinas Perikanan. Itu otomatis indukannya pun sudah teruji ya, dan nantinya pun bibitnya akan cepat besar, tidak rentan terhadap serangan penyakit, dan akan tetap sehat. Dan untuk segi harga pun, kalau menurut pengalaman saya, itu tidak jauh berbeda dengan indukan lokalan ya. Jadi ada baiknya sahabat harus membeli indukan dari Dinas Perikanan. Nah, untuk hal yang nomor 3, ini kalau menurut pengalaman saya hal yang paling penting yang perlu sahabat ketahui ya, dimana banyak para petani pembenih ikan lele pemula yang mengalami kegagalan bahkan kerugian kalau melakukan hal-hal yang sepele ini. Terbilangnya sepele tapi fatal ini kalau menurut pengalaman saya, yaitu suka memberikan pakan awal larva menggunakan pakan alternatif. Alternatif ini selain jelek untuk memacu pertumbuhan larva, pakan alternatif ini kalau menurut pengalaman saya akan merusak kualitas air kolam si larva tersebut ya. Yang ketiga, biasanya setelah air rusak, larva pun akan banyak yang mati. Jadi di sini letak kegagalan para pembenih ikan lele.
Terkadang dia itu berpikirnya mau menggunakan pakan yang murah tapi resikonya tinggi. Jadi kalau menurut pengalaman saya tidak ada yang berhasil pembenih ikan lele kalau pakan awal larvanya itu menggunakan pakan alternatif. Jadi saran saya buat sahabat, kalau mau menggunakan pakan awal larva yaitu harus menggunakan pakan alami, yaitu cacing sutra ya. Dimana cacing sutra ini sudah terbukti ya. Jadi hampir 90% pembenih ikan lele itu menggunakan pakan alami seperti cacing sutra. Jadi walaupun harga cacing sutra ini terbilang cukup mahal, tapi cacing sutra ini sangat bagus dan efektif untuk memacu pertumbuhan si larva ya. Yang kedua, larvanya pun biasanya akan tetap sehat. Yang ketiga, air kolam pun tidak akan cepat rusak apalagi berbau kalau kita menggunakan pakan alami seperti cacing sutra. Jadi saran saya jangan suka menggunakan pakan alternatif. Artinya kalau misalkan sahabat mau sukses usaha di segmen pembenihan, yang pertama coba ubah ukuran kolamnya. Yang kedua, harus menggunakan indukan yang berkualitas. Yang ketiga, jangan pernah memberikan pakan alternatif. Oke sahabat, jadi sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.